Muslim TV, World of Muslim. Tadi kan kita udah main ya, keluar di tengah dinginnya salju. Nah, sekarang anak-anak lagi mandi, lagi berendam air hangat sama dedinya. Dan di kesempatan ini aku mau berbagi sama teman-teman ya sedikit lagi cerita tentang Rosie yang mengidap, yang bukan mengidap, maaf ya, kesannya kayak penyakit banget ya, yang terlahir dengan autistic spectrum disorder gitu. Nah, beberapa poin yang mau aku sampaikan di video ini adalah pertama, apa ciri-ciri yang membuat aku merasa bahwa Rosie berbeda dan sampai akhirnya aku ngecek dia ke dokter. Yang kedua, step-step apa aja yang kita lakukan sampai Rosie ditangani di tangan yang tepat ya, di rumah sakit yang tepat. Yang ketiga, aku mau share sama teman-teman mungkin ya sedikit advice kalau misalnya teman-teman punya anak yang mungkin teman-teman curigai mungkin punya autistic spectrum disorder seperti Rosie, dan apa sih yang bisa kita lakukan kalau anak kita atau anak saudara kita atau ada anak tetangga mungkin yang kita curigai punya gejala yang sama. Nah, nanti aku akan share sama kalian apa ya yang bisa kita lakukan jika ada orang di sekeliling kita yang kemungkinan ada di spektrum autistik gitu. Nah, yang pertama ciri-ciri yang aku lihat di Rosie di awal, makanya aku langsung curiga ada yang berbeda dari dia adalah sampai usia 2,5 tahun Rosie itu belum bisa berkomunikasi, guys. Bahkan untuk hal sederhana mami atau daddy dia belum bisa mengatakan itu gitu. Jadi benar-benar minim banget komunikasinya. Jadi cara dia berkomunikasi biasanya mungkin dengan menangis atau berteriak gitu. Karena dia juga pasti frustasi kan, gak bisa mengungkapkan apa yang dia mau gitu, apa yang dia inginkan gitu. Jadi sampai usia 2,5 tahun pun masih aja belum bisa berkomunikasi walaupun sedikit. Yang kedua, dia juga dia struggle, dia kesusahan untuk mengikuti instruksi. Walaupun itu instruksi sederhana seperti ambil mangkuk itu, atau ambil tas kamu, atau pakai sepatunya, dia itu nggak mengerti instruksi itu dan dia selalu tidak menghiraukan. Jadi kasarnya bisa dibilang kita seperti ngomong sama tembok. Jadi dia benar-benar tidak ada kontak mata, tidak mau berkomunikasi sama sekali, dia hanya di dunianya sendiri, guys ya. Alhamdulillah kalau sekarang udah banyak perubahan ya, tapi dulu ya di awal-awal kenapa aku curiga dia berbeda adalah itu. Ya, jadi yang pertama tadi aku bilang adalah komunikasi yang sangat terbatas, kedua kesulitan mengikuti instruksi, lalu yang ketiga sangat lemah dengan eye contact atau kontak mata. Lalu selanjutnya yang aku notice juga dulu itu Rosie nggak suka berbagi mainan dengan anak-anak lain dan nggak suka bermain dengan anak-anak lain. Jadi saat itu ya, bahkan sebelum dia usia 2,5 tahun, 1,5 tahun aku udah mulai memasukkan dia ke playgroup supaya membantu dia untuk bersosialisasi dengan anak-anak lain. Tapi ternyata dia nggak suka, guys. Contohnya setiap kita bernyanyi bersama anak-anak lain, karena saat itu playgroupnya itu ibunya boleh datang, guys gitu. Aku selalu notice Rosie itu selalu nangis ketika semua orang mulai bernyanyi. Dia tuh nggak suka gitu. Sementara anak-anak lain yang pada umumnya tuh biasanya kan suka banget ya yang namanya nyanyi bareng-bareng, bermain bareng-bareng. Rosie itu nggak suka. Dia suka dengan dunianya sendiri. Dia bermain dengan caranya sendiri gitu. Jadi misalkan ada permainan Lego, guys, Lego yang gede-gede, dimana anak-anak lain akan menyusun Lego itu menjadi satu bentuk dan warnanya dicampur. Rosie berbeda, dia nggak membuat satu bentuk, tidak membentuk apapun dari Lego itu, dia memilah-milah warna. Jadi dia memilah warna Lego yang hijau ditaruh di satu tempat, yang merah di satu tempat. Pokoknya dia mengorganize Lego itu berdasarkan warna. Jadi ketika aku melihat temannya di sebelahnya yang mencoba membangun Lego menjadi satu bentuk, seperti bentuk binatang misalnya atau bangunan, Rosie itu malah berbeda. Dia malah sibuk mengkategorikan Lego itu berdasarkan warna gitu. Pokoknya dia suka hal yang diorganize, disusun-susun gitu, dia suka banget gitu. Nah, jadi di situ aku udah mulai berpikir, wah ada yang beda nih dari anakku. Pasti ada yang berbeda gitu, pasti ada yang spesial.
aku melahirkan Khalid ya, di sini itu ada yang namanya health visitor. Jadi dia orang yang ditugaskan ya dari rumah sakit untuk ngecek kita di rumah dan selalu ngecek kesehatan perkembangan bayi kita sampai mereka umur 5 tahun gitu. Tapi semakin anak kita gede, itu jadwal rutinnya itu semakin jarang. Pas di awal-awal lahiran itu si health visitornya sering banget datang. Nah, health visitor Rosie dan Khalid itu adalah orang yang sama. Jadi saat dia datang untuk mengecek Khalid, dia memperhatikan saat Rosie bermain dan dia bilang sama aku kayak, maaf ya jangan tersinggung, tapi sepertinya dari cara Rosie bermain dan dari tadi aku mencoba berkomunikasi sama Rosie, sepertinya kamu harus ngecek ke dokter tentang perkembangannya Rosie, karena aku curigai kemungkinan Rosie itu autistik gitu. Nah, saat itu sebenarnya aku nggak kaget banget, cuma memang agak shock sedikit gitu. Maksudnya ibu mana ya yang mau anaknya terlahir dengan kondisi yang berbeda gitu. Tapi alhamdulillahnya dengan berbagai support yang aku dapat di sini dari keluarga, dari pihak profesional ya, dokter, psikolog dan semacamnya, akhirnya kita bisa melewati ini bersama-sama dan Rosie mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi setelah health visitor itu mencurigai bahwa ada sesuatu dengan Rosie, dia langsung menuliskan surat formal untuk aku bawa ke klinik terdekat di mana aku terdaftar sebagai pasien di situ ya. Di sini istilahnya tuh GP atau general practitioner. Jadi sebelum kita ke rumah sakit yang gede, kita pergi ke GP ini dulu. Nah, akhirnya aku mendapatkan surat itu dan surat itu dikirimlah ke GP yang tadi aku bilang. Setelah itu aku datang ke sana dan mereka mengecek, melihat sendiri gimana Rosie. Akhirnya kita diarahkan untuk ke rumah sakit. Dan di rumah sakit kita langsung ditangani oleh tim. Yang satu ada tim yang terdiri dari dokter yang mengecek pendengarannya dulu. Jadi pendengarannya dulu nih guys yang dicek kalau di sini, karena takutnya anak ini tidak merespon karena dia terganggu pendengarannya. Nah, setelah Rosie dicek, pendengarannya ternyata normal guys. Nah, setelah kita tahu pendengarannya normal, maka diarahkanlah kita untuk masuk ke step selanjutnya, yaitu kita diobservasi sama satu grup dokter dan psikolog. Aku ingat banget saat itu di ruangan itu ada 3 orang, 1 orang dokter ahlinya dan 2 orang psikolog. Di dalam ruangan itu kita diobservasi selama 1 jam. Nah, mereka membiarkan Rosie bermain dengan mainan yang disediakan di sana sambil aku juga menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan akhirnya setelah kita melewati masa observasi itu, 3 lama kemudian keluarlah surat pernyataan dari rumah sakit secara resmi dengan semua pengecekan yang udah mereka lakukan pada Rosie. Rosie ditetapkan itu punya kondisi yang namanya autistic spectrum disorder. Nah, setelah akhirnya kita mendapatkan diagnosa secara formal guys, surat ini sangat kita butuhkan untuk nantinya ke depannya Rosie daftar sekolah khusus dan lain sebagainya. Sebelum kita mendapatkan slot untuk masuk ke sekolah khusus yang Rosie pergi sekarang, Rosie dulu masuk ke satu sekolah yang untuk anak-anak mainstream ya, sekolah normal. Hanya saja mereka menyediakan satu ruangan khusus anak-anak yang seperti Rosie. Saat itu ada 5 orang anak, jadi sambil menunggu mereka diterima ya, proses administratifnya untuk pergi ke sekolah khususnya ya, sekolah ABK yang untuk anak-anak autistik, mereka ditaruh di ruangan khusus di sekolah normal gitu loh guys. Nah, kenapa? Karena untuk bisa masuk ke sekolah khusus itu ada proses yang panjang juga gitu guys. Jadi banyak dokumen yang harus kita kasih, dan daftar sekolah di sini tuh kita nggak langsung pergi ke sekolahnya ya guys. Kita tuh melalui council, istilahnya tuh pemerintah daerahnya gitu, yang memang ada di bagian untuk membantu anak kita masuk ke sekolah-sekolah yang kita pilih gitu. Jadi prosesnya cukup panjang juga. Waktu itu Rosie menunggu sekitar 2 tahun guys. Bayangin 2 tahun dia harus menunggu sampai akhirnya masuk ke sekolah khusus. Tapi alhamdulillah setelah dia masuk sekolah, bahkan dari sekolah mainstream pun udah banyak improve gitu. Dan sekarang dia udah masuk di sekolah khususnya
sekolah untuk anak-anak autistik, banyak banget perkembangan yang udah aku lihat. Dia menjadi lebih mandiri. Sekarang dia udah bisa banyak hal sendiri, membersihkan diri sendiri, udah bisa pakai baju sendiri, udah bisa lebih berkomunikasi, udah lebih berani kalau ngelihat orang lain di luar rumah gitu-gitu. Dan kalian mungkin lihat ya di episode sebelum-sebelumnya dia juga mau say hello ke kamera gitu-gitu. Jadi alhamdulillah. Nah, doain ya teman-teman Muslim TV, semoga Rosi perkembangannya semakin bagus dan semoga Rosi selalu dilindungi. Nah, yang ketiga, poin terakhir aku mau kasih share sama teman-teman adalah gimana kalau misalnya kita merasa mungkin anak kita atau anak siapapun yang kita kenal mungkin punya kondisi yang sama seperti Rosi. Yang pertama, otomatis kalau kita orang tuanya kita harus cek segera ke yang profesional, tapi jangan merasa apa yang terjadi sama anak kita adalah aib. No, orang lain aja itu biarin, itu tugas orang lainnya. Orang lain mungkin malah melihat itu kayak wah anaknya aneh gitu. Nah, jangan sampai kita sendiri berpikir seperti itu, karena aku pun sudah mengalami diremehkan beberapa orang karena anak aku punya kondisi khusus gitu. Jadi sebagai orang tua kita janganlah jadi orang yang seperti itu gitu. Dan suami istri harus saling mendukung, karena punya anak dengan kebutuhan khusus itu adalah sesuatu yang gak mudah. Dan kalian tuh harus selalu kuat dan jangan dengerin perkataan orang tentang anak kalian, karena kalian yang tahu, kalian yang membesarkan. Percaya sama Allah, kita itu diberikan anak yang khusus karena kita juga sanggup untuk menjaga mereka. Dan pikirin deh gimana beruntungnya sebenarnya anak-anak kita, karena mereka itu bebas dari hisab kan gitu. Jadi pikirin ke hal-hal positifnya aja gitu. Dan buat kalian mungkin yang ada orang-orang di sekelilingnya dengan autistic spectrum disorder, ya berbaik-baiklah sama mereka gitu. Bantu untuk menjaga mereka, karena anak-anak seperti ini biasanya menjadi sasaran empuk untuk orang-orang yang akan berbuat kejahatan gitu. Makanya kalau kalian punya saudara, teman tetangga yang mungkin berkebutuhan khusus, ya sebagai manusia yang punya empati, kita harus hormati mereka, sayangi mereka, dan bantu diperhatikan gitu. Jangan sampai mereka jadi korban kekerasan atau pelecehan. Oke? Jadi itu aja yang mau aku sampaikan teman-teman. Sekarang aku mau keluar dulu nih, mau belanja. Semoga kalian suka dengan episode kali ini ya. Benar-benar campur aduk ya, dengan kita tadi main salju dan sekarang ngomongin tentang autistic spectrum disorder sampai sedikit terharu. Halo teman-teman, ini sebenarnya masih di hari yang sama guys, beda 1 jam dari video tadi. Karena setelah anak-anak beli coklat, mereka minta pulang kan karena udah dingin banget. Dan sekarang aku mau ke supermarket, saljunya juga udah mulai meleleh nih guys. Jadi ya oke. Thank you udah nonton episode kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.